Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, teman-teman Mojokerto Hijrah, teman-teman pemuda yang ingin belajar agama dari perspektif yang berbeda atau dari hal-hal yang berbeda seperti itu. Kalau mungkin kajian di masjid atau kajian rutin, kajian kitab, yang dibahas adalah bab seputar mungkin akidah, sholat, dan terkait peribadatan lainnya. Tapi di podcast ini kita akan membahas agama dari sisi yang berbeda, terutama tema-tema yang menjadi kekinian di tengah masyarakat ataupun para pemuda. Sebelum kita memasuki podcast, saya ingin menyapa terlebih dahulu founder father Vicky Gram, Iya. dan juga Mojokerto Hijrah. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sama gimana? Alhamdulillah sehat, Ya? alhamdulillah Masya Allah. sehat. Lancar semua ya? Alhamdulillah urusannya lancar semua. Jodohnya lancar? Belum kayaknya. Oh, belum. Belum kelihatan belum hilangnya. kelihatan. Waduh, ditembak di acara juga ini. Apakah ini tanda-tanda? Iya, tanda-tanda. Oke Ustaz. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang akhir-akhir ini Ramai. digandrungi, Ramai diperbincangkan terkait stoikisme. Tema kita adalah Muslim stoik. Oh, yes. Tak kira 17+8 ya. Sampai 17 enggak ya? Tuntutan itu Ustaz. Oh, bukan. Bukan. Ramai juga. Bukan. Terlalu Oke, berbahaya siap, tuh. siap. Muslim stoik. Iya, Ini Muslim stoik ini. Beda ini. iya, menarik teman-teman. Soalnya kan stoik itu ada sendiri. Terus apa hubungannya dengan kita seorang muslim? Kayak gitu kan. Ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita membahas tentang Muslim stoik, saya ingin tanya ke Ustaz sih, Iya. apa yang Ustaz ketahui tentang stoikisme ini? Kan selama ini udah beredar di Iya. internet, Instagram dan sebagainya terkait stoikisme, apalagi ada salah satu tokoh yang mungkin sekarang menjadi public figure kan, Iya. promosikan stoikisme. Pandangan Ustaz. Ya nanti mungkin sampean yang lebih tahu ya tentang masalah stoikisme itu. Tapi sebatas pengetahuan saya. Ya, Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini dari beberapa referensi yang saya baca gitu kan ya. Kan banyak beberapa literatur yang disuguhkan untuk mengenal stoikisme atau stoicisme itu kan ya. Ada apa namanya? Ada tentang buku-buku yang banyak. Tapi ini sependek pengetahuan saya bukan orang yang membidangi dalam hal itu, cuma sependek pengetahuan saya. Intinya setahu saya stoikisme itu kan gimana caranya supaya kita itu tujuannya orang yang memiliki pandangan stoikisme itu kan gimana hidupnya supaya lebih nyaman, tentram dan nyantai gitu. Jadi nggak terlalu kagetan, terus juga dia bisa menjaga diri. Dan yang digembar-gemborkan oleh stoikisme ini kan bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Sebatas pengetahuan saya sih seperti itu. Kita bisa mengetahui batas diri kita bisa mengelola emosi negatif kita, kemudian kita bisa memutuskan suatu hal itu dengan kepala dingin. Itu sih atas pengetahuan saya dari beberapa atau dari literatur yang saya baca. Kalau menurut Mas Andra ini gimana? Saya juga sebenarnya tidak terlalu ahli Ustaz. Saya kan gitu. jurusan bahasa Indonesia. Saya makanya bawa contekan ini pada salah. Kayak gitu. Ada yang beberapa literatur yang juga pernah saya baca itu kan stoikisme itu kan salah satu cabang dari filsafat gitu. Filsafat itu kan banyak. Salah satu cabangnya itu adalah stoikisme ini. Nah, stoikisme ini lahir di tahun 3 sebelum Masehi, seperti itu di Yunani, tepatnya di Athena. Kalau tokohnya itu adalah Zeno, kalau salah Zeno namanya. Zeno. Terus kenapa disebut stoikisme? Karena pada saat melakukan pengajaran ini, orang tokoh Zeno ini melakukan
di pelataran yang disebut Stoa gitu. Iya. Di pelataran Stoa, akhirnya dari kata Stoa itu melahir Stoikisme. Tapi gimana ajaran Stoikisme itu sendiri nanti akan kita bahas Oh, siap. lebih dalam lagi. Itu hanya Siap, sebagai siap. pengantar dan awalan seperti itu. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan Stoikismenya, Ustaz. Kan Stoikisme ini kan cabang dari ilmu filsafat Ilmu gitu kan, filsafat, Ustaz, iya. Dulu saya juga pas masih kuliah, pas masih belajar, hampir di semua ini ya, di semua rumpun ilmu itu ada yang namanya filsafat gitu. Ada yang namanya filsafat ilmu. Bahkan di jurusan saya di bahasa itu ada namanya filsafat bahasa, Ustaz. Gimana asal usulnya bahasa gitu kan. Ada filsafat itu ya? Iya, ada Berarti filsafat. sudah baca buku Dunia Sobi ya? Waduh, belum kali Oh, itu. belum ya? Kali itu belum. Oh, belum, nggak sampai situ ya? Belum, nggak sampai situ. Iya. Jadi kalau kata para akademisi juga itu filsafat itu bapaknya ilmu katanya itu. Jadi segala ilmu itu awalnya dari filsafat, dari keraguan. Iya. Akhirnya timbul ilmu itu, termasuk di jurusan saya sendiri bahasa itu. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada filsafat bahasa yang mempelajari tentang asal usul bahasa itu gimana sih, bahasa ini terbentuk itu gimana sih, kayak gitu. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustadz, dan seringkali mungkin menjadi kebingungan, apa hukumnya belajar filsafat? Nah, ini. Kan sebelum kita melangkah ke stoikisme kan kita tanya dulu nih, hukumnya apa? Kalau hukumnya ya nggak tahu Iya. sih apa gitu hukumnya. Kayak gitu. Baik, tentang masalah filsafat atau mungkin lebih familiar di kalangan para akademisi Islam itu istilahnya ilmu kalam. Oh, ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Sebenarnya para ulama secara garis besar terbagi menjadi tiga pendapat para ulama. Pendapat pertama menyatakan mutlak nggak boleh belajar ilmu kalam, nggak boleh, mutlak nggak boleh. Benar-benar sudah, pokoknya nggak usah belajar ilmu kalam, sudah belajar Al-Quran ya baca Al-Quran saja, hadis ya baca hadis saja, nggak usah sampai menyentuh ke ranah-ranah ilmu kalam. Karena memang secara asal konsep-konsep yang dibawa dalam ilmu kalam ini bukan bersumber dari orang-orang Muslim sama sekali. Konsepnya itu kan berasal dari Yunani. Iya. Kan dari bapak-bapaknya Sokrates, terus anak muridnya Plato dan seterusnya kan. Mereka kan yang menjadi apa namanya? Ya tadi sebagai muasis lah, apa namanya? Founder daripada pola pikir atau konsep-konsep ini. Jadi pendapat pertama menyatakan benar-benar nggak boleh. Mutlak nggak boleh sama sekali. Baik, pendapat yang kedua menyatakan boleh seboleh-bolehnya, bebas. Jadi benar-benar boleh. Karena apa? Karena Islam memandang bahwasanya Islam adalah agama yang sangat-sangat mencintai ilmu. Islam agama yang sangat-sangat suka membaca. Makanya ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah, kan gitu. Kan sering disampaikan juga oleh mungkin para penceramah dan guru agama. Islam itu agama yang cinta ilmu. Agama yang cinta ilmu, bahkan diceritakan di zaman salah satu khalifah dari khilafah Abbasiyah, ketika sudah selesai perang, kemudian didapati ada apa namanya istilahnya, buku yang kayak habis kena perang kan, akhirnya buku itu tertimbun dan kena air atau apa. Akhirnya ada orang atau khalifah tadi mengutus seseorang untuk menyelamatkan buku itu. Terus dijemur, terus dikasih treatment macam-macam sehingga buku itu bisa dibaca, layak dibaca kembali dan bisa disimpan di perpustakaan. Treatmentnya itu butuh waktu 1 tahun. Bayangkan untuk ya buku zaman dulu nggak seperti buku hari ini. Iya, benar. Iya. Terus kemudian di zaman kekhilafahan Abbasiyah juga kita tahu apa namanya Baitul Hikmah ya kan, perpustakaan terbesar di dunia waktu itu, yang mana dia menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta ilmu dari 3 benua. Baitul Hikmah itu dari benua Eropa, dari benua Asia, dari benua Afrika. Ngumpulnya di Baghdad, di Baitul Hikmah. Nongkrongnya di sana, tapi bukan nongkrong nggak jelas, tapi mereka belajar. Bahkan saking apa namanya, saking luar biasanya Baitul Hikmah dikatakan salah satu apa namanya salah satu pegawai itu ada
ada pegawai-pegawainya kan gitu. Salah satu pegawai itu ada bagian penerjemahan. Bagian penerjemahan ini siapa yang bisa menerjemahkan buku asing ke bahasa Arab diberikan upah emas seberat bukunya. Dan buku keren, di zaman itu bukan dari kertas ya Mas, sudah ada sih kertas dari Cina kan, tapi belum semasif sekarang. Yeah. Di zaman dulu ya kadang ada yang nggak dari kertas, ada mungkin dari yang lain ya beberapa itu. Tapi ada juga yang dari kertas. Tapi intinya pokoknya memang Islam itu agama yang sangat-sangat, kita merujuk ke zaman yang lebih terbelakang, di zamannya Nabi, maksudnya yang abad-abad sebelumnya, zaman Nabi SAW. Suatu agak lupa peristiwa perang apa itu. Akhirnya Nabi menang, dapat dapat tawanan perang. Nah, ketika dapat tawanan perang, maka di antara keputusan yang diputuskan oleh Nabi terhadap tawanan perang itu akan dibebaskan dengan syarat dia mengajari beberapa sahabat baca tulis. Keren. Beberapa sahabat diajar baca tulis, kalau setelah itu sudah silakan dibebaskan. Itu menunjukkan memang Islam itu agama yang sangat-sangat dekat dengan ilmu. Maka ilmu apapun kita serap, kita lihat di situ, ya kita pelajari nggak ada masalah. Ya, pendapat kedua. Pendapat ketiga tengah-tengah, mencoba mencari jalan tengah di antara dua pendapat ini. Ya. Jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah hukum asalnya boleh mempelajari landasan-landasan daripada filsafat, tapi tidak boleh sampai ke ranah teologis. Tidak boleh sampai dibawa ke ranah teologis, tidak boleh sampai membahas ketuhanan. Karena untuk ketuhanan nggak bisa dibahas dengan filsafat. Iya. Kalau kita maksa bahas ketuhanan dengan filsafat akan rusak sudah. Karena ketuhanan itu kita membahas sesuatu yang gaib, yang nggak pernah kita lihat sama sekali, yang nggak pernah kita ketahui secara indrawi. Ya, wujudnya itu tidak pernah gitu. Maka ketika kita pakai ranah filsafat ini berasal dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir hasil dari pemikiran mereka sendiri. Maka tidak bisa kita sebagai seorang muslim punya akidah, tidak bisa kita meyakini apa-apa yang disampaikan oleh orang kafir berkenaan dengan Tuhan. Kalau kita membahas tentang Allah, maka kita harus membahas dari sumber yang 100% dipastikan kebenarannya. Dari mana? Ya satu-satunya sumber adalah dari Allah itu sendiri. Dan satu-satunya jalur kita mengetahui Allah adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya orang yang diberikan wahyu adalah Nabi Muhammad. Iya. Maka mereka menyampaikan pendapat yang mencari jalan tengah ini. Silakan kalian belajar masalah filsafat, tapi jangan sampai menyentuh ranah teologis. Ya. Nah, maka kalau kita lihat ini di beberapa pelajaran-pelajaran, ya, wabil khusus kalau kita melihat pelajaran-pelajaran fikih, ya kan gini, ilmu filsafat itu kan sebenarnya kan dasarnya itu kan mengatur pola berpikir, kan gitu ya, mengatur pola berpikir. Kemudian dilahirkan ada ilmu-ilmu logika, ya kan. Intinya kan gitu. Di dalam pelajaran agama juga ada yang namanya ilmu mantik, meskipun nggak semua orang belajar ilmu mantik. Tapi ilmu mantik itu ya dia memang berasal dari filsafat. Oh, ilmu mantik berasal dari filsafat. Iya. Kan kalau di ilmu, misalkan salah satu contohnya ini. Ketika membuat kesimpulan logis. Itu dalam ilmu mantik diaturkan ada namanya muqaddimah kubro, ada namanya muqaddimah sugro, kemudian menjadi natijah, menjadi sebuah hasil kesimpulan logis. Ya. Itu sebenarnya diambil dari itu kan silogisme. Silogisme itu kan dari Yunani. Ada premis minor, ada premis mayor, kemudian akhirnya muncullah hasil logisnya kan gitu. Ini kan teori silogisme sebenarnya. Itu sudah ada dalam ilmu mantik ada. Ya. Jadi itu 3 pendapat para ulama ya. Bahwasanya ada yang memang benar-benar nggak boleh sama sekali belajar ilmu mantik. Ilmu kalam nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh mutlak, ya, terserah silakan.
Itu ilmu. Ada yang mencari jalan tengah, ya. Boleh, tapi selama tidak menyentuh ranah teologis. Kalau sampai menyentuh ranah teologis sudah kesampingkan semua filsafat itu, kembalilah kepada jalan Al-Quran dan juga hadis dengan panduan para ulama dalam menafsirkannya. Jadi mungkin seperti itu ringkasnya. Menarik Ustaz. Yang pendapat ketiga tadi, yang terakhir tadi. Berarti secara kemasan, secara penamaan itu mungkin berbeda ya. Tapi isinya terkait keilmuannya itu hampir sama gitu. Saya jadi teringat ketika ini belajar fikih di Panjenengan kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau belajar fikih kan juga perlu logika gitu kan. Merunutkan terus. Kalau misalnya permisalan, kalau misalnya ini nggak sampai 2 pula gimana kayak gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung selama ini kita belajar ilmu cabang-cabangnya filsafat itu cuman penamaannya aja yang mungkin tidak kita namakan seperti ilmu filsafat gitu. Iya, makanya itu kan kan gini. Ketika Eropa itu pada masa Dark Age. Itu kan Islam sedang jaya-jayanya. Makanya disebutkan banyak beberapa sejarawan Barat mengatakan ya bahwasanya kita itu berterima kasih kepada dunia Islam karena mereka yang sudah menyambungkan antara kita dengan zaman Yunani. Kalau misalkan nggak ada masa Islam itu, udah hilang itu karena semua kan Dark Age kan zaman dimana apapun itu dipegang oleh gereja kan gitu kan. Dogma. Gereja. Baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama itu semuanya di bawah naungan gereja. Gereja ngomong enggak ya enggak. Gereja ngomong iya ya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa untuk mengeksplor lagi pengetahuan alam, pengetahuan yang lain sebagainya. Islam ketika itu sudah maju di zaman Abbasiyah itu. Kan itu ya terjadi. Ya, akhirnya Islam ini mengambil buku-buku dari yang menerjemahkan karya-karyanya Plato, Socrates, kemudian Aristoteles dan seterusnya. Itu kan orang-orang Islam. Orang Islam. Muncul-muncullah para filsuf-filsuf Muslim ya. Seperti Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi dan seterusnya itu. Ya meskipun secara akidah ada sebagian dari mereka yang cukup menyimpang gitu ya, cukup menyimpang karena memang itu tadi memasukkan akhirnya filsafatnya dimasukkan ke teologis. Akhirnya jadi problem. Tapi secara asal misalkan kayak saya kasih contoh, misalkan tadi sampean berbicara tentang filsafat bahasa. Dalam usul fikih ada satu pembahasan, ada satu bab tentang masalah bahasa. Ada juga ya. Bahasa itu diciptakan Tuhan ataukah hasil daripada kesepakatan bersama manusia? Itu ada di usul fikih. Ini beneran ini. Ini beneran. Menarik. Ini beneran. Ataukah bahasa itu pondasi-pondasinya diciptakan oleh Tuhan ataukah pondasinya diciptakan oleh Tuhan kemudian setelah itu dikembangkan oleh manusia sendiri? Jadi ketika Allah menyampaikan menggunakan dalil, bedanya filsafat menggunakan dalil. Ya mereka sedang membicarakan ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajari kepada Adam nama-nama semuanya. Nama-namanya semuanya. Apakah ketika itu Adam sudah diajari semua nama di alam semesta? Ataukah hanya diberikan informasi nama-nama yang langsung berhubungan dengan Adam ketika dia hidup? Setelahnya kemudian dikembangkan, atau setelah dia diberikan informasi itu kemudian dia turun, mungkin ada benda baru, kemudian dia membuat nama baru dan seterusnya. Itu dibahas di usul fikih. Kalau mungkin sampai nang filsafat bahasa. Hampir sama juga. Hampir sama ya. Bahasa itu gimana? Itu di usul fikih dibahas. Di usul fikih dibahas. Kita bisa lihat, misal merujuk misalkan kepada ya yang di kitab usul fikih yang cukup masyhur, misalkan Jamul Jawami atau Lubul Usul dan seterusnya itu. Itu usul fikih. Menarik. Berarti emang selama ini kita belajar filsafat tapi kita yang nggak menyadari itu. Terus ini saya juga penasaran yang terkait ilmu kalam itu. Kan semakin kesini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena akhirnya filsafat yang muaranya itu cuma satu kan di Yunani, kita akhirnya kan banyak kan cabang-cabangnya sampai di Romawi juga itu. Nah, apakah yang dimaksud ilmu kalam oleh ulama pada saat itu kan kebanyakan kan membahas tentang ketuhanan kan, secara Tuhan kayak gitu, punya Neil Armstrong kalau nggak salah, secara Tuhan secara gitu. Tuhan. Secara Tuhan. Nah, apakah ilmu kalam yang dimaksud ulama pada saat itu sama dengan
percabangan filsafat zaman sekarang. Kan zaman sekarang kan menjadi banyak sekali ilmu filsafatnya, cabang-cabangnya, dan ini banyak sekali pembahasannya gitu. Ada itu filsafat itu yang cuma membahas tentang keindahan, ada filsafat yang cuma membahas tentang estetika gitu, hermeneutika dan sebagainya. Apakah ilmu kalam yang dimaksud ulama pada saat itu sehingga ada pendapat yang mengharamkan mutlak tadi itu sama dengan ilmu filsafat yang berkembang sekarang gitu, yang semakin banyak percabangannya seperti itu? Iya. Para ulama yang mengharamkan itu karena memang sudah melihat gelagat-gelagat dari orang-orang yang belajar ilmu kalam, kemudian membahas teologi. Akhirnya terjadilah penyimpangan sebenarnya semacam Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan mereka punya salah satu doktrin kuat mereka ya, benar-benar akal itu bisa menalar semuanya. Gitu. Akal itu bisa menalar semuanya. Semuanya bisa kok dinalar. Nggak ada yang nggak bisa dinalar. Ya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa dinalar. Jadi semuanya itu ada nalarnya. Dan kalau misalkan mentok nggak bisa nalar, makanya dirubah supaya sesuai dengan nalarnya. Nah itu yang sudah jadi problem. Karena dia nggak mau nalarnya mentok. Nggak mau logikanya. Nah, kembali, apakah ilmu kalam di zaman dulu itu seperti zaman hari ini? Ya, mungkin kalau hari ini sangat banyak sekali ya masalah filsafat. Tapi kalau zaman dulu, zaman ulama zaman Abbasiyah, yang paling masyhur memang ilmu kalam yang berhubungan dengan teologi. Ketuhanan. Iya, ketuhanan itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya banyak ulama-ulama yang memang sangat-sangat memberikan peringatan, memberikan warning gitu, jangan sampai kalian belajar, karena melihat memang dampaknya itu, yaitu tadi, meskipun di sisi yang lain ada dampak-dampak positif. Misalkan orang kan akhirnya semakin semangat untuk berpikir dan rasa ingin tahunya tinggi, dan seling mempertanyakan, why, start with why. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gini? Orang akhirnya semangat untuk meneliti, orang akhirnya semangat untuk belajar, membaca dan seterusnya. Ya, jadi ilmu kalam di zaman itu yang paling besar memang maksudnya ke ranah teologi, sehingga diberikan oleh para ulama Islam warning, peringatan jangan belajar ilmu kalam gitu. Cuma ulama yang mengambil sikap tengah tadi, mereka memandang enggak, ilmu ini sebenarnya ilmu ini bisa ditarik kemana-mana. Makanya disebut induk dari ilmu kan gitu. Induk dari ibu daripada ilmu, ya ummul ulum kan gitu ya, ibunya para ilmu, karena memang dia bisa ditarik kemana-mana. Dia bisa ditarik kemana. Kan intinya kan filsafat itu kan gimana supaya kita itu berpikir tentang apa yang kita hadapi itu. Kita misalkan menghadapi fikih, ya kita berpikir secara logis tentang hal-hal yang berhubungan dengan fikih itu. Ya, kita berbicara tentang hadis, maka dicari titik tengahnya, dan itu secara praktis sudah diamalkan. Cuma secara penamaan, secara istilah tertentu, ya maka itu masih belum disebutkan. Tapi landasan-landasan logika itu memang sudah dipakai, makanya dalam termasuk hujah atau dalil yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah adalah kias. Kias itu murni pakai logika. Kias itu murni pakai logika. Ya, maksudnya murni pakai logika, landasannya memang syar'i, tapi dalam pengembangannya nggak mungkin kias nggak pakai logika. Ya, nggak mungkin kias nggak pakai logika. Kalau Al-Quran, hadis, ijma kita nganut saja, ada teksnya diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan dengan sanad yang sahih, kita terima dengan penafsiran ini dan itu. Tapi kalau kias, ada sebuah tema, kemudian kita bahasnya pakai logika gitu. Mengkiaskan ini kepada ini, itu kan iya, kita harus beristimbat, kita harus memikirkan apa sih ilahnya gitu, apa sih alasan hukumnya, supaya alasan hukumnya ini bisa nanti diterapkan kepada kasus yang lain. Nah, untuk mencari ilah, misalkan kayak gini, misalkan mencari ilahnya itu menggunakan sisi logis. Misalkan gini, kita kumpulkan kemungkinan yang ada. Ya, misalkan contohnya dalam hadis tentang riba, misalkan dalam hadis tentang riba, yang disebutkan Nabi adalah gandum,
kemudian garam, ya, dan sebenarnya pokoknya yang berhubungan dengan kemudian emas, kemudian tip. Yang disebutkan hanya terbatas, ya kan? Yang disebutkan yang berlaku riba di dalamnya hanya terbatas. Tapi dalam hadis itu nggak disebutkan tentang masalah beras, nggak disebutkan tentang masalah bagaimana kalau biji aluminium, bagaimana kalau pasir, semen ada ribanya nggak? Maka di situ para ulama akhirnya memikirkan ini alasannya kenapa kok bisa jadi riba. Ini logika. Itu logika. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini alasannya, yang satu karena dia makanan, yang satu karena dia adalah sesuatu yang punya nilai tukar kuat, yaitu hanya emas dan perak. Jadi cuma emas dan perak saja. Imam Syafi'i bermakna, ulama mazhab yang lain memandang enggak. Ilahnya, alasan hukumnya adalah yang satu itu ditakar, yang satu ditimbang. Jadi setiap yang ditakar dan setiap yang ditimbang maka berlaku juga masalah riba. Dari mana mereka itu mengambil kesimpulan itu? Mereka mengumpulkan semua variabel kemungkinan alasan itu jadi riba. Dari mana? Melihat si titik persamaan. Dikumpulkan semua kemudian digugurkan. Tinggal satu, nah berarti yang ini. Itu semuanya pakai logika. Keren. Secara nggak langsung gitu ya kita. Selama ini belajar tentang keilmuan filsafat gitu. Saya ingat itu kalau di teman-teman pondok pesantren tradisional itu ada yang namanya Baitul Masail. Itu kan itu berpacu logika itu. Punya referensi masing-masing, terus saling membatas satu sama lain. Keren sekali gitu kalau ngelihatnya. Saya lihat itu, wow, kayak gini ternyata ya, keren banget gitu. Punya referensi masing-masing gitu. Nah itu Ustaz, tadi kan berarti kan secara penamaan, secara istilah itu kita sebenarnya menggunakan ilmu itu, tapi secara penamaan dan istilah tidak kita gunakan kayak gitu terkait filsafat ini. Nah, masuk ke temanya Ustaz. Ini baru pengantar udah. Emang perlu 2 jam ini. Baru pengantar. Masuk ke temanya Ustaz. Ada yang sedang viral, namanya itu filsafat stoikisme gitu. Stoikisme. Nah, apa itu stoikisme? Saya ini Ustaz izin ngerepek. Ngerepek. Referensi biar nggak salah kayak gitu. Nah, filsafat stoikisme ini Ustaz, kalau ini ya saya ambil beberapa inti ajarannya saja ya, nggak semuanya gitu. Yang pertama itu ada yang dinamakan dikotomi kendali. Jadi intinya itu ajaran yang pertama ini berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Kalau di luar kendali kita itu ya berarti bukan kehendak kita kayak gitu. Terus yang kedua ada yang namanya virtue atau hidup dengan kebajikan kayak gitu. Ada turunannya lagi, ada kebijaksanaan, menilai baik buruk dengan benar, keberanian menghadapi tantangan dengan dan rasa takut, keadilan, bersikap adil pada orang lain, pengendalian diri, tidak dikuasai emosi atau nafsu. Sudah sangat islami sekali. Terus yang ketiga ini juga Ustaz menarik, saya pas baca ini kok menarik gitu. Ada yang namanya itu amor fati, atau kalau diterjemahkan itu mencintai takdir. Menerima apapun yang terjadi dalam hidup, tapi bukan pasrah ya, tapi mencintai kenyataan, menyintai takdir. Bagaimana orang-orang Jawa nyebutnya nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum kayak gitu. Terus yang keempat ini juga, waduh, sangat islami sekali ternyata. Namanya memento mori, atau mengingat kematian kayak gitu. Mengingat bahwa hidup terbatas agar kita menghargai waktu, tidak menunda kebaikan, dan tidak terikat pada hal-hal sepele. Yang terakhir ini kita ambil 5 aja ya. Apatheia, kedamaian batin. Bukan berarti tidak punya perasaan, tapi tidak diperbudak oleh emosi negatif. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri, tidak dikuasai oleh emosi, tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan iri seperti itu. Nah, dari sepintas saja Ustaz, dari kelima ajaran di filsafat stoikisme ini kan, ini kayaknya kok islami banget gitu. Apalagi yang memento mori tadi, mengingat kematian, amor fati, mencintai takdir ya. Iya, bagaimana kita sebagai manusia itu mencintai takdir, tidak menyalahkan, tidak mengugat takdir kayak gitu.
kayaknya ini emang apakah ini kadang sih apakah itu inspirasi dari ilmu Islam kayak gitu atau gimana kayak gitu kan, kita juga nggak tahu asalnya. Tapi ini sangat, kalau secara sekilas ini sangat Islamis kan. Sangat Islamis sekali. Menurut Ustaz. Baik. Saya udah baca buku. Iya. Judulnya Filosofi Teras. Pernah dengar? Oh iya. Henry Manampiring. Iya. Henry Manampiring. Filosofi Teras. Jadi sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu stoikisme itu agama atau bukan sih? Oh, isme ya soalnya. Iya. Isme. Yang menarik yang disampaikan oleh penulis di Filosofi Teras itu, beliau menyampaikan stoikisme itu atau stoicisme itu bukan agama. Bukan agama. Dia hanya teori-teori yang sifatnya praktis untuk menjalani hidup supaya lebih tenang dan semacamnya. Jadi semacam itu. Cuma ketika saya baca beberapa referensi lain, ada yang mengatakan stoikisme itu sudah masuk ranah agama. Karena apa namanya? Karena yang mencetuskan adalah orang kafir. Yang mencetuskan kan tadi ya, siapa namanya, si Zeno tadi kan. Zeno itu kan sebenarnya pelautan. Dia itu pedagang. Kemudian sebenarnya rumahnya bukan di Yunani kan itu. Dia itu pedagang, terdampar, jatuh di Yunani, hilang habis semua dagangannya. Kemudian dia ya wis istilahnya hidup dari nol. Hidup dari nol, kemudian ngaji, ya bukan ngaji. Belajar di Socrates dan juga teman-temannya itu, akhirnya dia bikin filsafat sendiri itu. Karena dia belajar dari orang kafir, dia nggak mengetahui konsep tentang masalah ketuhanan. Dia ya mungkin dia paham tentang masalah pokoknya ada satu sosok, tapi dia nggak terlalu memandang itu. Dia tidak terlalu menghubungkan dengan hal tersebut. Terus juga tentang masalah hidup setelah kematian, mereka juga tidak punya keyakinan semacam itu. Makanya dalam aturan dalam pembahasan stoikisme itu kan tidak ada alasan kan, maksudnya alasannya pasti dibuat alasan yang real hari ini gitu. Jadi misalkan kenapa sih kita harus berbuat baik? Gitu kan. Kenapa kita harus berbuat? Mungkin ya alasannya, mungkin ya secara nalarnya kan gini, ketika kita berbuat baik pada orang lain, maka secara naluri manusia, orang lain yang merasa memiliki memiliki hutang budi kepada kita, itu juga tidak akan mungkin membalas dengan keburukan. Makanya dalam salah satu konsepnya stoikisme juga kan, ketika ada orang yang berbuat buruk dengan kita, ya kita maafkan, kemudian kita berusaha untuk memberikan kebaikan pada orang lain kan gitu. Kepedulian kan salah satunya kan itu stoikisme. Tapi mereka nggak pernah menghitung juga bahwanya nanti kita setelah mati akan dimintai tanggung jawab. Kenapa kita di dunia itu hidup kemudian memberikan keburukan pada orang lain? Itu nggak disinggung sama sekali dalam masalah itu, karena dia nggak memang nggak pernah berpikir tentang, karena itu di luar logika dia. Namanya filsafat kan harus masuk di logikanya dia. Kalau nggak masuk kan nggak disentuh sama sekali. Ya. Tapi ala kulli hal, ya. Kalau saya boleh membuat sebuah kesimpulan, jadi gini, stoikisme sebagai sebuah panduan teknis untuk mengamalkan kaidah-kaidah Islam tidak ada masalah. Kalau stoikisme atau stoicisme sebagai panduan teknis untuk merealisasikan, untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, maka nggak ada masalah. Ya, misalkan kayak gini, mengelola emosi negatif, masuk di stoicisme kan. Kalau mungkin kita berpikirnya dengan dengan ajaran agama kita, misalkan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan bisa jadi akan menjadi penyebab pemicu emosi negatif muncul dalam diri kita. Akhirnya orang stres, akhirnya konsul ke psikiater kan gitu kan. Psikolog. Iya, psikolog ya. Dan seterusnya.
Tapi sebenarnya Islam sudah mengajarkan masalah itu, tentang masalah bagaimana supaya kita itu bisa menerima itu semua. Islam ada konsep takdir, tapi bedanya itu tadi, bedanya adalah kita selalu menghubungkan dengan akhirat. Iya. Kita menghubungkan dengan Allah sebagai pencipta yang memerintah kita untuk menerima takdir. Tapi sebenarnya ketika itu diamalkan, dampaknya bukan hanya untuk akhirat. Dampaknya juga dunia. Gitu. Yeah. Dampaknya juga dunia. Makanya kalau saya memandang, kalau misalkan stoikisme itu hanya sebatas sebagai panduan teknis supaya kita bisa mewujudkan, merealisasikan nilai Islam, nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada tahapan benar-benar kita mengimani dan mempercayai semua ajaran stoikisme, ini yang jadi masalah. Karena stoikisme tidak akan peduli dengan yang namanya kehidupan setelah kematian. Iya. Kehidupan setelah kematian. Bahkan ya yang diajarkan dari stoikisme salah satu ajarannya kan kita jangan takut dengan kematian. Karena di antara ajaran stoikisme kan kita ngatur saja yang bisa kita kendalikan. Yang di luar itu nggak usah direken, kan gitu. Stoikisme gitu. Yeah. Kematian itu di luar kendali kita. Luar kendali. Jangan dipikirkan, itu menjadi penyebab stres. Iya. Iya kan? Iya. Ini stoikisme kan ya cara dia ngomong kakek sing mlebu rumah sakit gitu kan. Menur. Iya. Jadi intinya kayak gitu. Nah, tapi kalau muslim kan enggak cuma, bukan hanya sekedar nggak usah kita pikirkan. Kita pikirkan seorang muslim, kita pikirkan kematian. Terus bagaimana menuju ke sana? Ya kita persiapkan. Oke. Kita persiapkan. Jadi ya mungkin nasihatnya buat teman-teman yang sedang membaca buku-buku tentang stoikisme atau apa, ya, kalau misalkan ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang sifatnya fundamental, sifatnya pokok, misalkan tentang masalah keimanan dengan kehidupan setelah kematian dan seterusnya, maka kita sebagai seorang muslim punya panduan pokok tentang masalah itu. Maka jangan kita ngambil panduan pokok dari konsep yang diberikan oleh orang kafir. Tapi kalau sebagai panduan teknis, misalkan mengatur amarah misalkan. Nabi Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara mengatur amarah. Kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu duduk nggak bisa berbaring, nggak bisa ambil air wudhu. Ya, itu panduan teknis. Tapi intinya adalah jangan marah, latak dob falakal jannah, kan gitu. Intinya kan gitu. Jangan marah. Maka kita nggak ada masalah ngambil teknisnya dari yang diajarkan Nabi atau ngambil teknisnya dari yang diajarkan oleh stoikisme tadi. Yang penting mewujudkan latak dob. Tapi memang yang lebih utama adalah melakukan apa yang diajarkan Nabi terlebih dahulu, karena itu mungkin ada nilai pahalanya bagi kita seorang muslim. Tapi kalau misalkan kita ambil referensi lain untuk supaya kita nggak marah, ya silakan. Misalnya contoh sederhananya dibuat juga, disebutkan salah contohnya di buku itu, filosofi teras itu. Contohnya misalkan kita lagi macet. Lagi macet itu di Jakarta mungkin ya, atau di daerah-daerah yang sangat-sangat padat ya. Kalau di Jawa Timur mungkin perapatan Gedangan gitu ya. Sini sekarang juga sering macet kan? Macet ya. Iya, perempatan ini. Jam 6:30 itu atau hari Jumat menjelang Jumat. Waduh, ini perempatan Joko itu kadang yang mau turun sampai mau naik itu adu-aduan nih. Selamat gak gue celurit gue. Ya akhirnya kan orang marah, bisa jadi marah karena macet itu emosinya nggak stabil. Ya. Kemudian ada seorang stoik yang dia berpikir dengan mengelola emosi negatif dengan emosi positif. Contohnya misalkan, ketika dia macet, yang dia pikirkan negatifnya adalah saya nggak bisa nyampe tempat itu tepat waktu. Ya. Atau misalkan dan seterusnya. Tapi emosi positifnya adalah ya dia bisa istirahat sejenak, dia bisa ngeluk gegere itu, nyantai sih gitu ya. Atau misalkan kalau dia di mobil, dia bisa kemudian kalau di Mojokerto kan ada pelang-pelang ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad loh. Itu kan bisa buat zikir gitu kan. Jadi itu kan emosi positifnya kan gitu. Positifnya. Sehingga dia buang semua sisi negatifnya, kemudian dia cuma fokus pada
positifnya. Buang sisi negatifnya, kemudian dia fokus pada positifnya. Positif. Orang yang berpikir stoik gitu ya, dia berpandangan dengan cara pandang stoik, dia akan memandang itu. Kenapa? Karena macet itu sudah di luar kendali dirinya. Ya, benar. Dia sudah di luar, apa dia seperti Avengers yang isok gawe sesuatu yang di luar nalar, kan nggak bisa. Iya. Dia sudah diterima saja. Diterima. Karena itu sudah di luar dari kendalinya, dan orang yang berpandangan dengan pandangan stoikisme tadi akan memandang sesuatu yang di luar kendali dirinya, dia tidak ada urusan dengan itu. Dia cuma mengatur dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Responnya. Macet ya wis lah, jane wae macet kan gitu. Sebenarnya itu pola pikir sebenarnya itu ya sudah ada sih di mana-mana sebenarnya. Cuma kan dipopulerkan, kemudian dibawa oleh mungkin tokoh atau apa, sehingga kalau di orang-orang Jawa juga memiliki apa, dalam tanda kutip filsafat, maksudnya ya itu tadi nrimo, ya wis lah jane takdire, ya wis lah nrimo pandum dan gitu kan. Dan misalkan pangeran gitu. Iya. Kebetulan ya pangeran ya, bukan pangeran. Iya, beda. Pangeran sama pangeran beda. Dari pangeran. Iya. Kemudian apa namanya? Misalkan membantu orang lain. Iya. Membantu orang lain itu kan apa namanya? Juga sudah diajarkan, misalkan wene teken maring wong kang buta ya, maksudnya orang yang enggak terlihat itu, maksudnya nggak bisa melihat, diberikan tongkat untuk nganu, ini kan intinya membantu. Iya. Kemudian juga misalkan apa ya, contoh yang lain, misalkan kita berusaha untuk tidak memberikan keburukan pada orang lain dengan menjaga lisannya. Itu kan Nabi sudah mengajarkan. Di Jawa juga ajining ati soko lati kan gitu ya. Maksudnya hatinya itu sangat berhubungan dengan lisannya gitu. Jadi jangan suka mengucapkan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti hati orang dan seterusnya. Intinya adalah bahwasanya kalau saya memandang sendiri itu ini apa namanya pendapat pribadi ya, jadi mungkin bisa disanggah atau bisa disetujui, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi memandangnya, kalau selama dia sebagai panduan teknis saja nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan benar-benar diterima dan diyakini semuanya, seisi-isinya, sedetail-detailnya, maka ini bisa jadi problem karena dia muncul dari orang yang kafir, dan dia itu namanya orang kafir, akidahnya bukan akidah Islam. Iya, makanya tadi dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan setelah kematian, tidak peduli dengan yang, dia hanya peduli hidup hari ini, itu aja. Itu. Menarik, tadi perkataan panjenengan terkait kalau ini kita jadikan sebuah panduan teknis, itu tidak masalah gitu. Justru lebih memudahkan kita. Iya. Karena kita selama ini jauh dari nilai-nilai Islam, nilai agama, tapi dengan kita mengenal metode ini, malah membuat kita menjadi orang yang lebih kelihatan beragama kayak gitu kan. Walaupun kita kayaknya emang kayak gitu kan, kita selama ini kan menerapkan apa yang udah Islam ajarkan, cuma cara penamaan aja yang kita nggak kenal. Oh, ini ada di Islam kayak gitu. Terus kata panjenengan, selama kita nggak mengimani ini sepenuhnya, itu nggak jadi masalah kayak gitu. Terus ukurannya itu di mana, Ustaz? Batasannya itu kalau ini itu kita udah termasuk mengimani sepenuhnya nih, atau ini udah batasnya ini sampai sini nih? Apakah hanya terkait yang teologi saja atau ada batas-batas lainnya seperti itu, Ustaz? Iya, kalau di luar batas ya, ketika sudah berhubungan dengan ranah-ranah yang sifatnya teologis. Gitu. Maksudnya yang dimaksud dengan secara teknis itu adalah untuk hal yang masih sifatnya akhlak-akhlak dan panduan teknis saja. Kayak tadi contohnya cara mengatur emosi, bagaimana supaya kita lebih menguatkan pandangan positif kita daripada pandangan negatif kita. Itu kan teknis ya. Tapi kalau sudah masuk ranah teologi, ranah masalah itu tadi, masalah akhirat, kemudian kematian, ya, maka ya kita memang berpandangan bahwanya kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian, nggak ada masalah. Tapi kita disuruh untuk persiapan, bukan hanya sekedar nggak takut gitu ya, tapi kita persiapan gitu. Nah itu tahu dari mana ya, perlu ditanyakan pada orang yang mengetahui ya, ditanyakan pada orang yang
memiliki kapasitas berbicara dalam ilmu agama. Ya, kita baca-baca misalkan dalam dalam konsep-konsep stoikisme, kemudian kok ada yang kayaknya kok nyerempet-nyerempet Islam, ya kita tanyakan, nggak ada masalah. Misalkan tadi misalkan apa tadi yang ngomongin takdir tadi, Amor Fati ya, menerima takdir. Menerima takdir itu kan konsep Islam kan, itu dalam artian ya Islam memang mengajarkan hal semacam itu. Tapi bedanya dengan Islam adalah Islam berpandang dari mana takdir itu. Mungkin orang ini ajaran stoikisme membuat kesimpulan kita harus menerima takdir karena itu adalah kondisi yang memang sudah diwujudkan oleh alam semesta gitu. Wes gak mikir pangeran misalnya. Cari ya ceneng ini gitu ya. Ya mereka, tapi Islam enggak, Islam lebih tinggi. Yeah. Islam lebih tinggi dari itu. Ya memang ini kondisi yang memang sudah ada pengaturannya, dan ini kondisi yang memang sudah diatur ya. Tapi siapa yang mengatur ini? Pasti ada sosok yang mengatur ini. Yeah. Ya. Makanya dalam ajaran Islam itu, contohnya misalkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang permisalan kita dengan orang kafir ketika kita berperang ya. Pokoknya orang-orang kafir yang tidak memahami tentang konsep jihad dan semacamnya ya, maka mereka ya perang ya mungkin semangatnya kesukuan, semangatnya mungkin karena sama-sama dari negara tertentu, etnis tertentu. Tapi Islam semangatnya adalah mengharapkan pahala dari Allah ya. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an disebutkan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka itu musuh kalian, orang kafir itu, mereka sakit, kalian juga sakit. Kena pedang terluka, kalian juga terluka. Yeah. Kebal bacok, orang muslim gak kebal bacok, pancet kena bacok gitu ya. Yeah. Tapi apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kalian itu punya harapan kepada Allah, roja. Ada sisi pengharapan pada Allah yang mereka tidak punya harapan itu kepada Allah. Ya. Jadi di situ tingkat kita lebih tinggi. Yang membedakan ya. Yang membedakan. Ya, yang membedakan. Jadi intinya yaitu tadi, ketika sudah masuk ranah-ranah yang menyinggung masalah Islam, silakan ditanyakan kepada orang yang punya kapasitas untuk berbicara masalah agama. Konsep kayak gini boleh nggak Ustadz atau Ustadzah misalkan. Saya berpikiran semacam ini. Perlu ditanyakan lagi memang. Ya kan. Dan sebenarnya kan gini. Kalau sifatnya itu masih sifatnya akhlak-akhlak, budi pekerti, itu Islam datang itu tidak merombak Islam itu. Hanya melengkapi. Nah, hadis yang masukkan inna mabu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Menyempurnakan akhlak ini. Orang Arab terkenal dengan akhlak yang bagus, yaitu kedermawanan, al-karom. Sifat karom. Sifat orang Arab itu kalau jamu tamu nggak nanggung-nanggung. Belehno unta siji. Tamunya satu, dibelehno unta siji. Satu. Iya kan? Zaman Nabi itu kayak gitu. Iya. Ya bahkan orang nggak kenal. Cuma mungkin sama-sama kamu dari mana atau kamu dari suku apa. Langsung sudah kayak keluarga. Iya. Dibelehno ini di apa namanya? Wis macam-macam lah, dijamu luar biasa, dan itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat karam. Cuma mereka ada hal-hal yang nggak sesuai dengan aturan Islam. Di mana mereka itu salah satu konsepnya orang jahiliyah, Arab jahiliyah, supaya kamu lebih bisa berderma, banyak-banyaklah minum khamr. Nah, ini kan gak cocok iki. Gak cocok. Salah iki. Kok iso? Karena ketika kamu minum khamr, kamu sudah semakin loss. Gak mikir tanggungan, gak mikir utang, ono wong njaluk kok kei. Masih ndemum iku gitu. Kan gitu. Makanya pohon anggur itu dalam bahasa Arab bahasanya adalah al-karom. Menggunakan menggunakan kosakata yang sama dengan kedermawanan. Kedermawanan namanya karom. Pohon anggur namanya karom. Yang tadi. Nah, itu yang coba ini nggak bener, dipisahkan sama Nabi. Khamr haram, tapi kedermawanan harus lanjut. Iya. Diganti apa? Diganti kita berharap pada Allah.
ada pahala yang luar biasa. Kan hal-hal semacam itu. Ya, kemudian contoh yang lain, saya gak lupa nama spesifiknya ya, tapi pernah di zaman jahiliyah itu terjadi sebuah akad perdamaian. Jadi orang-orang Arab itu kan seneng perang ya. Iya. Seneng perang. Seneng perang. Iya. Antar suku itu perang gitu. Ya. Suatu ketika ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar sekali, yaitu peristiwa perjanjian damai antara suku-suku yang sudah bertahun-tahun perang. Ketika itu Nabi masih kecil. Ketika Nabi sudah menjadi Rasul, kemudian beliau menyampaikan pada para sahabat, seandainya saya dulu sebagai salah satu pemimpin dari kaumku di zaman perjanjian damai itu, saya pasti akan datang dan ikut menyupport. Meskipun yang memprakarsai adalah orang kafir, orang jahiliyah kan, itu yang bikin orang jahiliyah, jadi orang-orang kafir. Tapi di situ semangatnya bener, karena dia berhubungan dengan budi pekerti, akhlak dan semacamnya. Ala kulli hal, intinya adalah kita tahu itu masalah yang sifatnya panduan teknis atau bukan, maka ya kita bisa ketahui lah kalau kita belajar agama, kita ngaji, kemudian ada yang menyinggung-nyinggung dengan masalah akidah, maka perlu ditanyakan kembali kayak gini boleh atau enggak. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita hukumi kita perlu lihat kasusnya dulu. Dilihat baik kasus gitu ya. Iya, baik kasus. Enggak. Ya, bukan sepenuhnya mutlak. Ini salah, ini benar kayak gitu ya. Bisa, saya akan mencoba memposisikan sebagai orang yang awam di sini, yang akan bertanya ke panjenengan. Ini kalau di Islam itu ada nggak sih? Maksudnya istilahnya itu ada nggak sih? Kayak tadi kan Ustadz bilang kalau mencintai takdir itu, ya itu udah keharusan seorang Muslim kayak gitu kan. Sementara ada ajarannya di stoikisme kayak gitu. Nah, kayak misalnya dikotomi kendali kayak gitu, Ustadz. Itu ada nggak sih di Islam istilah yang hampir sama penerapannya secara teknis tapi istilahnya berbeda kayak gitu, kayak dikotomi. Contohnya gimana? Maksudnya yang masih belum nangkap. Fokus kepada diri sendiri kan gitu. Kalau dikotomi kendalikan, kita fokus apa yang sama bisa kita kendalikan kayak gitu. Kalau yang di luar kendali kita ya nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu. Nah, apakah istilah dikotomi kendali ini itu juga ada di Islam kayak gitu, atau maksudnya lebih ke padanannya gitu kan? Misalnya tadi kan apa, mencintai takdir itu kalau di stoikisme kan amor fati kan? Apakah di Islam itu juga ada? Secara penerapan itu ada, cuma penamaan aja yang berbeda kan? Ya, dalam Islam ada penerimaan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, ada, yaitu takdir tadi itu. Dan di Islam itu juga menyebutkan apa sih fungsinya. Apa sih fungsinya? Jadi Islam itu sebenarnya menghadirkan itu juga menghadirkan yang cukup lengkap sebenarnya. Cukup lengkap. Ya, ada namanya percaya terhadap takdir. Dan percaya terhadap takdir memiliki poin penting, karena di dalam hadits Jibril yang masyhur itu, Nabi SAW ketika ditanya malaikat Jibril tentang masalah apa itu iman, Nabi menyampaikan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW menggunakan kata tu'mina, kamu beriman, untuk menyebutkan 6 perkara. Beliau cuma ulangi 2 kali. Beliau tidak ulangi di setiap rukun. Paham ya? Jadi beliau sebutkan di awal saja, tu'mina billah. Terus habis itu ya wa malaikatihi, enggak wa tu'mina bi malaikatihi, enggak diulangi. Cuma diulangi 2 kali. Ketika menyebutkan rukun pertama dan menyebutkan rukun terakhir. Rukun pertama adalah Allah. Rukun terakhir adalah iman terhadap takdir. Maka para fuqaha menyampaikan, atau di sini kita bisa tahu dalam tata bahasa Arab itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi ketika ini ilmu bahasa ya, ilmu bahasa. Ketika ada hal semacam itu, pasti ada suatu faedah. Kenapa kok pengulangan kata tu'mina, kamu beriman, itu kan menunjukkan ada penekanan lebih. Kenapa cuma ditekankan di awal dan di akhir? Ya, kita langsung menuju yang di akhir. Kenapa di akhir? Karena tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ini sangat-sangat berdampak di 2 dunia. Dunia kita sekarang dan akhirat. Makanya diberikan penekanan oleh
Nabi SAW tu'mina bil qadari. Ketika menyebutkan enggak langsung wal qadari khairi wa syarri, enggak, dan takdir baik dan buruknya, enggak. Tapi kamu beriman. Itu kan penekanan. Nah, maka ketika ditekankan itu menunjukkan bahwa ini memang besar faedahnya. Orang ketika bisa mengimani takdir ini, itu sangat besar sekali impactnya kehidupan dia. Ya, bukan cuma kehidupan dunia, kehidupan akhirat juga beriman terhadap takdir. Nah, kemudian alasannya kenapa disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu faedah takdir. Faedah orang bisa mengimani takdir, menerima kondisi hidup dia. Ya, penerimaan tadi itu adalah supaya fungsinya adalah kalau dia gagal mendapatkan sesuatu, maka dia tidak terlalu kecewa. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu, dia tidak terlalu jumawa. Dia tidak terlalu encene aku gitu. Karena aku iya, encene aku gitu ya. Iya. Supaya tidak terlalu. Jadi emosinya itu stabil. Orang iman pada takdir, emosinya stabil. Iya. Angin gebes, udan deres, garing kerontang, biasa saja dia. Biasa saja. Dia emosinya nggak akan terganggu. Stabilan emosi itu yang dicari oleh orang-orang stoik ini. Iya. Maka Islam sudah mengajarkan masalah itu. Makanya orang yang benar-benar mengamalkan iman terhadap takdir akan membuat heran orang kafir. Ajaban li amril mu'min tadi. Iya. Ya, atau bukan tadi ya, belum disebutkan. Hadisnya kan masyhur sekali. Perkara orang mukmin itu mengherankan sekali. Siapa yang takjub? Harusnya ya orang-orang kafir. Ya. Tapi sekarang karena orang itu ya malas ngaji, senengane baca-baca yang viral gitu ya, akhirnya dia nggak tahu ternyata ternyata agama kita punya konsep yang juga nggak kalah luar biasa. Bukan nggak kalah, memang menang dalam hal ini. Bagus sekali konsepnya, sangat lengkap. Yaitu apa? Yaitu ketika dia dapat sebuah keburukan, maka dia itu menjadi energi positif. Fakana khairun lahu, semuanya kan khairun lahu. Jadi dia dapat hal buruk jadi energi positif, dia dapat hal baik jadi energi positif. Gitu. Ketika dia dapat hal buruk, dia sabar, latihan, bangkit lagi. Ketika dia dapat hal baik, dia bersyukur, nggak jumawa, membantu yang lain. Itu sampai sedetail itu. Kalau misalkan kita mau korek-korek ajaran Islam yang luar biasa hebatnya ini. Jadi tentang masalah konsep tadi? Amar Fati tadi. Ya dalam Islam ya itu tadi. Ya, itu tadi. Jadi ada penerimaan itu yang luar, dan spiritnya adalah bukan hanya kita memikirkan yang real. Kita tambahi juga, Islam juga menambahkan ada sisi harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan kita dapat di hari akhirat kelak. Itu yang mungkin nggak dimiliki oleh orang-orang stoik atau orang-orang kafir yang tidak memahami konsep Islam. Ya. Jadi lengkap. Orang stoik memikirkan usulan duniawi saja. Orang Muslim memikirkan dunia dan ukhrawi, akhirat. Gitu. Menarik Ustaz. Berarti selama ini banyak istilah di Islam ini yang belum terlalu familiar gitu, dan mungkin menjadi tugas kita semua di sini untuk memfamiliarkan gitu. Misalnya kayak saya kan pernah dengar beberapa istilah itu kayak qanaah, tawakal. Itu kan nggak kalah keren sebenarnya. Cuma belum familiar, belum diketahui banyak orang. Kayak tawakal itu kan gak bahasa Inggris ngono. Gak keren ya kalau di Instagram di tawakal keren gak keren. Amar Fati gitu kan bahasa Latin gitu. Iya, bahasa Latin. Bahasa Inggris itu wis keren. Tawakal, qanaah, terus apalagi tadi menahan amarah. Di Islam kita mengenal dengan istilah sabar kayak gitu kan. Iya. Itu belum terlalu familiar, belum terlalu dikenal banyak orang, apalagi para pemuda-pemudi itu, dan itu mungkin menjadi tugas kita bersama ya, memviralkan istilah-istilah gitu. Tawakal. Kita harus banggakan, kita jangan minder kalau misalkan disebut ini Arab
Arabisasi misalkan dan seterusnya ya, kita mungkin menggunakan istilah-istilah ini berarti ya Helenisme kan gitu ya. Menggunakan istilah-istilah Yunani. Atau mungkin apa namanya menggunakan istilah-istilah Barat, westernisasi berarti kan gitu. Inggris. Iya kan? Ya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris dan seterusnya. Ya. Jadi ya nggak usah malu kita. Oh Arabis, enggak lah. Kita memang agama Islam. Agama Islam itu sudah tingkatannya di atas semuanya. Tingkatannya sudah di atas kesukuan, di atas negara, di atas warna kulit sudah. Agama. Ya agama. Jadi ya nggak ada yang namanya Arabisme atau Arabisasi. Ya semuanya akan berusaha untuk menyebarkan ajaran-ajaran itu. Tinggal kita mau menerima yang mana. Kalau kita sebagai Muslim ya terima ini ajaran Islam. Kecuali Anda sudah memilih sebagai orang kafir, maka ya silahkan cakarepmu gitu kan. Dan semuanya pasti akan berusaha untuk saling memperkuat dominasinya pada banyak orang kan seperti itu. Yang di Inggris juga westernisasi, yang mungkin Yunani juga Helenisme ke Mesir zaman dulu kan ya. Kemudian mungkin kalau yang mungkin Jawa juga berusaha untuk Jawanisasi. Jawanisasi Arab begitu. Arab yang Korea juga ada Korean Wave kan itu ya. Macam-macam. Yang Jepang juga Jepangan itu. Semuanya berusaha untuk memberikan dominasinya kepada manusia, pengaruhnya. Sekarang kita apa, identitas kita apa? Kadang kita itu sebagai Muslim tapi kita nggak pede dengan identitas kemusliman kita, keislaman kita, kurang pede. Itu yang harusnya ditumbuhkan lagi. Kita pede saja, gunakan istilah-istilah Islami, nggak ada masalah. Kalau misalkan ada yang nggak paham, kita jelaskan. Tapi juga kita nggak benar-benar menolak apapun hal-hal yang mungkin sifatnya ilmu pengetahuan atau kebaikan yang bisa kita ambil dari orang lain. Kan dalam satu riwayat disebutkan bahwanya al-hikmatu dhalatul mu'min fa ayyuma wajada fa huwa haqqu biha. Hikmah atau kebaikan itu adalah barang yang hilang yang layak untuk ditemukan oleh seorang yang beriman. Maka siapapun yang mendapatinya silahkan dia ambil. Dalam artian ketika ada satu nilai-nilai baik, kita ambil, nggak ada masalah. Kita ambil kan. Islam itu nggak menolak semua tradisi. Islam nggak menolak semua adat. Islam nggak menolak semua istilah, tidak. Islam hanya memberikan panduan mana yang layak untuk kita adopsi, mana yang layak untuk kita biarkan. Itu. Nah kadang kita memaksakan sesuatu yang harusnya kita biarkan, kita paksakan untuk diadopsi ke dalam Islam. Bahkan suatu hal yang bertentangan akhirnya mencoba untuk digabungkan. Misalkan Islam ambil liberal, iki wis gak maduk ya. Terus Islam liberal loh, ini gak maduk. Bahkan Rocky Gerung mengkritiknya. Iya. Ini sesuatu gak maduk, gak mungkin. Islam yang agama berlandaskan dogma terus liberal yang berpikir bebas. Gak mungkin ya apa maduk wong iso berpikir bebas tapi di satu lain dia menerima dogma, nggak bisa. Kan bodoh sekali ya gitu. Jadi kita itu cukup bangga saja kita sebagai Muslim. Ya, fasyhadu bi anna muslimun. Ngono, seorang Muslim itu saksikanlah. Ya, kalau kalian nggak mau masuk Islam silahkan. Tapi saksikanlah, saya Muslim. Saya Muslim. Ya, dan ini Muslim sejati kayak gini. Itu bangga dengan kemusliman. Identitas. Oh, bahasa Inggris sih. Pride. Bangga. Ya, bangga. Ya gitulah. Oke, saat sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, saya ingin mempertegas yang pernyataan panjenengan bahwa sebenarnya kita tuh boleh-boleh saja mengambil ilmu pengetahuan dari orang-orang kafir kan. Iya. Dan itu selama enggak di ranah teologis kan, dengan ucapkan tadi boleh-boleh saja gitu ya. Maksudnya kita ngambil ilmu dari Mark Zuckerberg atau ngambil Jeff Bezos lah gitu. Jadi boleh-boleh saja gitu. Tidak ada masalah selama tidak masuk ke ranah teologis dan juga dogma-dogma agama gitu. Dogma agama. Gitu. Kalau misalnya sudah masuk ranah teologis ya kita cukupkan dengan Al-Quran dan hadis ya. Menarik. Ada pertanyaan Mas Hadi? Dari sobat internet. Ada, oke. Jadi mungkin ini menjadi penutup dan kesimpulan Ustaz. Nah, menurut Ustaz, gimana kita menjadi seorang Muslim yang stoik atau stoik yang Muslim gitu kan? Kesimpulannya kayak gitu Ustaz. Intinya orang yang stoik itu kan cari ketenangan hidup. Intinya itu kan. Kenapa kok Zeno merumuskan stoicisme atau stoikisme? Ini karena dia ingin hidup tenang, hidup tentram,
tidak ada penyesalan. Tidak ada Gitu. penyesalan. Maka ketika kita menjadi muslim yang stois atau stoik, maka ya kita jadi seorang muslim dan kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam ini secara utuh dalam kehidupan kita. Wabil khusus lebih menekankan dalam masalah pengetahuan kita dalam masalah takdir. Jadi untuk Anda yang muslim dan ingin mendapatkan garis finish yang ingin dicapai oleh orang-orang stoik, silakan Anda pelajari takdir sampai benar-benar itu sudah menyatu dalam kehidupan kita dan dia sudah menjadi membangun dalam hidup kita jadi sebuah hal yang tidak perlu kita upayakan lagi. Tidak perlu kita upayakan lagi. Dalam artian dia itu sudah menjadi karakter kita. Jadi memahami takdir kemudian sudah jadi karakter kita. Ya, sudah jadi karakter kita. Ya, tapi ketika kita mempelajari takdir, tapi keimanan terhadap takdir dengan segala macam catatan-catatan penjelasannya itu hanya masih seputar teori, maka di situ kita butuh latihan terus. Latihan penerimaan, ya, dan seterusnya. Maka ya, kesimpulannya ketika kita ingin jadi muslim yang stoik, pelajarilah bab takdir dan amalkan itu dalam kehidupan. Otomatis akan menjadi stoik tanpa kita belajar stoik. Tanpa kita belajar stoik. Karena orang stoik itu intinya uripe tentrem, ayem tentrem gitu. Iya, nggak terlalu nggak terlalu kan gini ya, sedikit ya. Iya. Tren stoikisme itu kan. Hah? Nggak apa-apa. Biasa manis gopo. Langsung berangkat. Jadi nggak level. Berangkat ya. Gini. Itu kan viral hal itu karena banyak kesadaran yang dimiliki oleh Gen Z tentang mental health. Iya. Iya kan. Akhirnya mereka mencoba mengkulik-kulik dan seterusnya. Akhirnya muncullah itu ide, atau bukan ide sebenarnya ya, muncullah itu dari tumpukan-tumpukan buku yang ada itu konsep stoikisme. Ini yang bisa mengurangi overthinking saya. Ini yang bisa mengelola emosi saya. Ini yang bisa mengobati apalah istilahnya dalam ilmu psikologi, disorder apa gitu lah. Iya, apa lah gitu. Penyakit-penyakit itu. Iya, terlalu overthinking, terlalu was-was terhadap masa depan, terlalu terpuruk dengan masa lalu. Iya. Itu semuanya kabeh ku nanggone takdir, ngaji yo bab takdir. Iya. Nggak belajar gitu. Iya. Ya sekarang sudah banyak sekali kan gitu. Ala kulihal, bahkan sampai buku filosofi teras itu kan itu awal mulanya kan penulisnya sendiri itu punya penyakit mental. Iya. Jadi kira-kira dia merasakan, wah, ini gak bener iki uripku iki. Gak bener. Sampai akhirnya dia dapat konsep-konsep itu dan diterapkan, ternyata kerja gitu, maksudnya bermanfaat gitu. Ya, maka akhirnya jadi buku itu. Ya, kita sebagai seorang muslim ya, kalau misalkan hidupnya ya itu tadi, pelajari dengan benar konsep takdir itu, benar-benar bukan cuma jadi teori, bukan cuma jadi konsep, tapi memang diamalkan, dijalankan seperti itu. Wallahu taala alam. Oh ya. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Wah, iki. Takdir ini apa? Apakah doa itu bisa? Enggak melebar gitu. Podcast berikutnya takdir. Gimana jadwal? Ya nggak apa-apa. Mau dijawab sekarang atau? Sekarang aja. Iya. Iya, kita jawab singkat aja. Ya, apakah doa bisa merubah takdir? Ya, apakah doa bisa merubah takdir? Jadi seperti ini. Dalam satu hadis Nabi SAW telah menyampaikan, ya, la yaruddul qadara illa du'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Para fuqaha atau para ulama ketika membahas masalah takdir, mereka membahas ada yang namanya, saya berikan bahasa mudahnya aja ya, ada yang takdir besar, ada yang takdir kecil. Maksudnya takdir kecil itu setiap harinya takdir itu dihadirkan.
Tapi ada konsep besarnya, ada blueprintnya gitu lah bahasa ininya. Baik, nah, para ulama menyampaikan doa tadi ada kemungkinan bisa merubah takdir yang sifatnya harian yang kecil tadi. Tapi tidak mungkin bisa merubah yang blueprint tadi. Dan ketika itu perubahan itu juga sudah tercatat di blueprintnya. Jadi nanti takdirnya seperti ini, kemudian dia berdoa dan dia akan mendapatkan dari yang lain. Jadi iya, jadi ketika dia berdoa kemudian takdirnya bergeser, itu sudah ada garis takdirnya juga. Jadi ada takdir besar. Kalau kita bisa bayangkan, dia takdir besar, ada takdir kecil yang dia itu menjadi apa namanya ya? Menjadi takdir praktis lah. Prakteknya itu, ya. Maka di praktisnya itu dia bisa berubah dengan takdir yang dengan doa yang dipanjatkan. Tapi semuanya memang sudah diatur dalam sebuah takdir yang besar. Yaitu apa? Takdir yang sifatnya memang ya ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Jadi mungkin penjelasan ringkasnya semacam itu. Ya, penjelasan ringkasnya semacam itu. Ngoten Mas ya. Allah taala. Di luar ini, di luar kamera. Masnya yang dari sini? Mas yang di belakang, yang di belakang sana. Enggak tanya? Aman? Aman. Oke, aman guys. Saya ini Ustaz, panjenengan ingat nggak yang ini Ustaz? Saya agak lupa yang ini loh Ustaz. Perkataannya Umar bin Khattab loh Ustaz. Iya. Saya lupa Ustaz, barangkali bisa diingat yang Tentang masalah takdir, yang apa yang menjadi takdir. kita lari dari takdir, bukan? Yang tentang masalah yang- taun itu. Bukan, yang apa yang ditakdirkanku tidak akan pernah melewatkanku itu Ustaz. Oh, ma'asoba kalamnya itu sabda Nabi, itu hadis. Oh, sabda Nabi. Ya, hadis. Ya. Korelasinya dengan hadis ini. Iya. Ma'asoba kalamnya gitu. Tip. Ya, kalau ini dengan hadis ini ya bisa saja. Banyak ma'asoba lam yakul yakhdhiaka wa ma'aqta'aka lam yakul yusubaka. Apa yang menimpamu tidak mungkin bisa meleset, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin bisa menimpamu. Iya. Itu bisa saja kita komparisikan, kita korelasikan dengan pertanyaan tadi, bosnya itu ketika dalam takdir besar tadi. Dalam takdir besar memang ditulis catatan takdirnya bosnya dia akan tertimpa, misalkan tertimpa anak panah. Kemudian dia berdoa, kemudian akhirnya takdir itu akhirnya berubah, anak panahnya meleset. Maka secara takdir kecilnya, takdirnya sudah berubah. Harusnya menimpa jadi nggak menimpa. Tapi dalam apa namanya blueprintnya, dalam blueprintnya gampangnya gitu ya, kita mudahkan saja bahasanya. Dalam blueprintnya memang secara asal anak panah itu nggak mungkin kena dia. Oke. Rata berfilosofat. Berfilsafat. Ya, jadi konsepnya semacam itu. Ya, konsepnya semacam itu. Jadi ada takdir besar, ada takdir kecil. Takdir besar yang itu sudah dari itu yang hadis yang ketika Allah ciptakan itu, yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam, pena. Kemudian kolam ditanya, ya, ketika Allah menyampaikan uktub, kemudian kolamnya bertanya, wa ma aktub ya Allah, apa yang saya tulis ya Allah, ya, uktub makana wa ma yakun wa ma sayakun, tulislah semua yang terjadi dan yang akan terjadi di masa depan sampai titik terakhir. Itu blueprintnya itu. Artinya sahih, ya. Adapun takdir harian tadi adalah realisasi daripada takdir besarnya tadi, ya. Dan itu mungkin makanya dalam pembahasan takdir ada namanya sebab musabab. Ada sebab, ada dampak daripada sebab itu. Ya. Maka ketika sebabnya muncul, maka dampaknya juga muncul. Maka salah satu dampak daripada doa adalah hal yang harusnya kena dia bergeser. Itu dampak. Tapi itu semuanya memang sudah dicatat. Karena hukum sebab musabab itu memang sudah dalam aturan takdir Allah. Itu. Jadi seperti itu. Menarik. Kita adakan sesi sendiri Ustaz kayaknya terkait takdir ini. Blueprint takdir harian kayak gitu. Intinya kesimpulan podcast kita hari ini, kalau teman-teman ingin menjadi stoik tanpa belajar stoik kayak gitu, silakan belajar bab takdir, dituntaskan dan diamalkan, maka secara otomatis Anda akan menjadi stoik tanpa belajar stoik. Saya kiri podcast kita pada hari ini
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.